Halo anak-anak semua, Shalom. Harapan Mem kalian sehat dan semangat belajar di rumah. Pada pembelajaran kita kali ini dalam tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih belajar tentang cerita dongeng. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar apa itu dongeng dan 3 unsur dalam cerita dongeng. Apakah kalian masih ingat apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang ditulis berdasarkan hayalan dari penulisnya. Apa saja 3 unsur dalam cerita dongeng yang kita pelajari waktu yang lalu? Ya, ada tokoh, penokohan, dan amanat atau pesan. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan menentukan kalimat pesan dari cerita dongeng yang kita baca atau kita dengar. Yuk, kita ikuti pembelajaran saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah: pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menguraikan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Anak-anak, mari kita dengarkan cerita dongeng yang ada di halaman 82 di buku tematik tema 2. Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu," kata tuan anak gembala itu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Serigala! Tolong!" teriak anak gembala itu. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana?" kata orang kampung yang pertama itu. "Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" kata orang kampung yang kedua. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini," kata anak gembala sambil terus tertawa. "Rupanya kamu telah menipu kami semua," kata orang kampung yang ketiga. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba." "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini," kata orang kampung yang pertama. "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong," kata anak gembala itu. "Hei, keberadaan serigala
bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu," kata orang kampung yang kedua. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!" Demikian anak gembala itu berteriak minta tolong. "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi," kata orang kampung yang pertama. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata orang kampung yang kedua. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikianlah cerita dongeng anak gembala dan serigala. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah: pertama, kita tidak boleh berbohong. Kedua, jika kita sering berbohong, maka orang tidak akan lagi percaya dengan kita. Anak-anak, berikut ini mempunyai kata-kata yang acak atau belum tersusun. Nah, tugas kamu adalah susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Silakan kalian boleh mengerjakan di buku tema 2 halaman 91. Ayo anak-anak, susun kata-katanya. Tapi selesai video pembelajaran ini ya. Kita lanjut pada pembelajaran 6. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Ayo kita dengarkan ceritanya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh!" keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah anak-anak, dari cerita ini kita juga dapat mengambil pelajaran penting, yaitu kita harus saling membantu dengan orang lain. Karena jika kita membantu orang lain, suatu saat ketika kita membutuhkan bantuan, maka orang lain pasti akan membantu kita juga.
Ayo kita kembali mengerjakan latihan di buku tema 2 halaman 97. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Bagaimana anak-anak cerita dongeng yang sudah kita pelajari saat ini? Semoga pesan atau amanat dari cerita dongeng saat ini dapat anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan.